Wah mantap sih ini, improve jauh ketimbang seri-seri yang sebelumnya, Nike Air Max 1 and 2. Nah kayak gini dong, seri baru jadi semakin enak gitu kan. Nggak kayak Nike Kyrie Flytrap. Apa itu? Yang 1, 2, 3 udah lumayan, tau-tau yang Nike Kyrie Flytrap 4 sampah banget. Harga naik lagi. Ini kagak naik nih. Gue dulu memang menghindari sepatu basket warna terang atau putih buat di-review. Soalnya gampang kotor kan. Kalau udah kotor, dilihatnya nggak enak gitu. Tapi sekarang beda. Sejak ketemu produk pembersih sepatu Spotless, gue udah nggak takut lagi pakai sepatu basket warna terang atau putih sekalipun. Soalnya dengan Spotless, cukup sikat-sikat, anti ribet, sepatu kita jadi bersih lagi kayak baru. Amazing! So, buat menjaga sepatu basket dan sneakers lain Abbas kalian, percayakan hanya pada Spotless. Sudah gue buktikan. Yo, what's up Abbas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue mau ngebahas performance review sepatu basket Nike Air Max Impact 3. Oke, mari kita mulai dari traction. Tractionnya untuk di lapangan indoor itu hampir bisa dibilang perfect stop sih. Baik pengereman dengan kaki samping maupun kaki depan tidak ada masalah, jadi kayak crossover, jab step, stop and go, step back gitu, sama sekali nggak pernah kepleset selama gue main di lapangan indoor. Spin move juga aman, rasanya untuk di lapangan indoor bener-bener nggak ada komplain deh. Kalau di lapangan outdoor agak sedikit turun, tapi dikit banget, nggak banyak juga. Menurut gue ini performanya untuk di lapangan outdoor juga masih sangat amat baik. Segala manuver-manuver gue juga masih ke cover meskipun gue main di lapangan outdoor yang berdebu. Nggak butuh wipe off juga, mungkin karena pola tractionnya yang memang jarang-jarang gitu ya, yang lebar-lebar, jadinya nggak bisa kemasukan kotoran kayak kerikil gitu, terus tanah-tanah gitu. Nggak gampang ngangkat debu juga pola tractionnya. Jadi tractionnya terbilang menyenangkan, baik untuk dipakai di lapangan indoor maupun di lapangan outdoor, bahkan yang berdebu sekalipun. Soal durability-nya juga badak banget. Kalau Abbas kalian mau pakai sepatu ini di lapangan outdoor terus-terusan, menurut gue bakalan aman banget. Ini udah gue pakai beberapa kali dan kalau gue dorong-dorong tuh tractionnya masih keras-keras banget. Gila loh, ini padahal bukan XDR. Kadang-kadang gue bingung ya, yang ada tag XDR-nya malah tidak sedurable bahan rubber yang ada pada sepatu-sepatu basket budgetnya Nike. Jadi apa gunanya dong tag XDR itu sebenarnya? Kemudian bahan rubber outsole-nya sedikit squeaky, nggak yang sampai berisik banget. Heel to toe transitionnya juga termasuk smooth, bisa Abbas lihat di bagian heel itu udah rounded, terus juga bagian toe-nya juga rounded. Kebantu juga sama flex groove yang ada di tengah-tengah ini yang warna abu-abu, dan kebantu juga sama bentuk outsole yang mengecil banget di bagian tengah-tengahnya. Biasanya tuh bentuk outsole yang mengecil gini di bagian tengah-tengahnya itu benar-benar ngebantu sepatu ini buat lebih gampang nge-flex, jadi heel to toe transitionnya juga jadi semakin smooth. Next, untuk cushionnya nggak tahu kenapa ya, Air Max yang ada di sepatu ini kok jauh lebih enak ya implementasinya ketimbang yang ada di LeBron Witness 6. Mungkin karena di sepatu ini tidak terlalu banyak caging kali ya. Kalau yang di LeBron Witness 6 itu kan ada TPU cagingnya gitu di samping-sampingnya, di sekitaran heelnya. Jadi mungkin itu kayak menghambat buat Air Max-nya tuh kompres gitu loh, buat kembang kempis. Sedangkan kalau di sepatu ini dia bisa kembang kempis dengan lebih bebas. Tapi memang yang namanya cushion Air Max itu tetap butuh waktu break in. Jadi kalau Abbas kalian pakai pertama kali pastinya akan berasa ini sepatu keras, kagak ada empuk-empuknya. Tapi setelah dipakai
beberapa game lah ya, kayak dipakai satu hari gitu, main beberapa game, dipakai hari berikutnya itu udah lebih enak cushioning Air Max-nya ini. Dan kalau udah break in, si Air Max-nya ini jadi semakin responsif. Terus juga impact protection-nya untuk bagian heel itu sadis banget, enak banget selama pakai sepatu ini. Paling yang kurang berasa itu di bagian forefoot-nya, karena di bagian forefoot-nya kan ya udah ini Phylon biasa aja. Jadi kalau pas lagi landing pakai forefoot itu memang berasa lumayan keras sih. Kemudian core feel-nya juga masih dapat, jadi masih enak buat diajak main cepet sama gocek-gocek. Bener-bener beda deh sama Nike Air Max Impact 1 and 2. Entah kenapa sepatu Air Max Impact 1 and 2 itu lebih berasa kayak buat big man, yang nggak banyak gocek-gocek, yang mainnya nggak cepet, yang lebih banyak main undering gitu lah ya, lebih banyak lompat-lompat. Kalau sepatu ini tuh jadi jauh lebih cocok untuk all around position sih, all around player gitu. Lanjut ke material, nothing special. Materialnya sih berasa murahan-murahan aja, tapi bukan yang terus nggak enak gitu di kaki. Masih oke feelsnya di kaki, termasuk yang zero break in time juga. Terus juga breathable, bahan talinya juga standar, aman-aman aja, nggak pernah lepas, cukup diikat satu kali. Padding lidahnya juga ternyata cukup-cukup aja, meskipun di video initial review gue bilang berasa tipis ya, tapi ternyata aman sih ketika gue ngencengin tali sepatu gitu, nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan. Paling yang agak kurang itu di bagian padded collarnya. Tidak ada masalah heel slip by the way, cuma yang bikin kurang nyaman itu entah kenapa paddingnya kayak kurang gimana ya, kayak kurang memenuhi sampai ke atas gitu. Jadi di bagian ankle sini itu ada part yang masih keras gitu loh, jadi nggak ada paddingnya sama sekali, sehingga ketika abas kalian pakai ini di awal-awal itu berasa kayak ngedorong-dorong bagian mata kaki kita, ankle kita, jadi lumayan sakit sih. Kecuali abas kalian pakai kaos kakinya yang tebel ya, itu mungkin tidak akan terlalu berasa. Untuk fitnya juga nggak ada yang aneh-aneh, true to size. Gue seperti biasa pakai Nike itu size 43. Di sepatu ini pun juga begitu. Sisa ruangannya di bagian toe sedikit banget, bagian atasnya juga nggak bubbly, bagian samping kanan kiri juga udah pas. Sedangkan untuk yang kakinya lebar kemungkinan nggak perlu upsize di sepatu ini, karena kan bahan meshnya ini juga lama-kelamaan kalau dipakai bakalan semakin melar tuh. Tapi kalau abas kalian suka yang sedikit ada ruangan, bisa consider buat upsize tengah. Untuk lockdownnya ini termasuk enak sih, bisa dibilang enak banget malah. Karena ternyata tuh yang nggak gue sadari di video initial review kemarin, di bagian midfootnya ini, di bagian tali yang kedua paling depan, itu ternyata ada semacam kayak rubber bandnya gitu di balik bahan meshnya. Jadi ketika kita ngencengin talinya, si rubber bandnya ini juga memberikan sensasi lockdown di bagian midfoot yang enak banget. Udah gitu ketika kita ngencengin talinya sampai paling atas, ya udah sekitaran midfoot ini bener-bener berasa dipeluk. Ditambah lagi bagian heelnya juga tidak ada masalah heel slip, jadi gue happy banget sih sama lockdownnya sepatu ini. Terakhir untuk supportnya juga sama sekali nggak ada masalah. Pengereman dengan kaki depan udah di cover, ada overlap outsole di depan, terus juga ada fuse overlay yang gede banget di bagian toe. Pengereman dengan kaki samping juga ada overlap outsole lagi. Terus juga ada rubber band yang tadi gue bilang yang ada di dua lubang tali paling depan. Heel counter juga udah pasti aman banget, seperti yang udah sering gue bilang, heel counternya Nike menurut gue udah paling the best deh, nggak pernah salah. Jadi ankle gue berasa aman banget. Dan sepatu ini juga dilengkapi dengan outrigger yang membuat base sepatu ini jadi berasa lebar banget, sehingga sepatu ini tuh berasa stabil banget. Baik itu mau buat crossover, segala macam manuver, terus juga buat lompat-lompat ketika mendaratnya itu gue berasa stabil banget.
Yap, sekian performance review gue untuk sepatu basket Nike Air Max Impact 3 ini. Menurut gue dengan harga 1.279.000 belum naik dari seri-seri sebelumnya, ini masih sangat worth it. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Klik aja link tersebut, nanti abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode voucher asupan basket pada saat akan check out, supaya abas kalian dapat promo free ongkir up to Rp50.000. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.